Shalom saudara. Nah, senang bisa kembali bersama dengan saudara berbagi tentang Kristus di sore hari ini saudara. Karena hanya dialah yang layak ditinggikan, karena di NCC kita selalu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Dan ya excited, kita happy setelah lagi akan retreat. Saya percaya bahwa kita semua yang datang pasti pulang dengan pemahaman yang berbeda. Kita bisa mendapat metanoia yang lebih lagi, kita dapat mengenal siapa dia dan betapa baiknya dia buat kita. Amin. Nah, saudara, Tuhan kita ini dia dia tuliskan di kitab Wahyu oleh Rasul Yohanes bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya saudara ya, the first and the last. Jadi Alfa dan Omega ini adalah huruf pertama dan yang terakhir dalam alfabet Yunani saudara ya. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa kita sekarang, dia adalah A dan Z saudara ya. A dan Z. Tapi kalau saudara telaah lagi, Yohanes ini kan orang Ibrani saudara. Nah dia berbicara dalam bahasa Yunani ditulisnya, tapi bahasa sehari-harinya adalah Ibrani sorry. Jadi apa yang Yesus katakan kepada dia di Pulau Patmos, mungkin bunyinya seperti ini saudara. Akulah Alef Taf. I am Alef Taf. Akulah Alef dan Taf. Alef itu adalah abjad pertama dalam alfabet Ibrani. Lalu Taf ini adalah abjad yang terakhir dalam alfabet Ibrani saudara. Jadi Alef dan Taf, kenapa kok Tuhan bilang gitu? Kalau kita lihat dalam bahasa asli di perjanjian lama saudara, kata-kata Alef Taf itu disebutkan 9.600 kali saudara. Dan semua penerjemah-penerjemah Alkitab di perjanjian lama, orang-orang Yahudi tidak tahu itu sebenarnya artinya apa Alef Taf. Tapi kita hari ini kita sudah tahu Alef Taf itu adalah Yesus Kristus sendiri. Karena di kitab Wahyu dia sudah ngomong, akulah Alef Taf, akulah Alfa dan Omega. Tapi orang-orang di perjanjian lama mereka nggak tahu saudara. Saudara bisa bayangkan 9.612 kali itu ada banyak kata yang tidak bisa diterjemahkan. Di Alkitab perjanjian lama. Berarti perjanjian lama ini penuh sebenarnya dengan gambaran Kristus. Sangat penuh sekali dengan gambaran tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Nah kalau saudara ingat sharing saya yang bulan Juli tentang Yosua, bagaimana dia menaklukkan Yeriko, saya ingin ajak saudara untuk kembali sejenak ke cerita Yosua itu dan kita akan lihat Alef Taf ada di situ juga saudara. Yosua 5 ayat 1 dibaca di versi terjemahan baru yang dulu baru kita lihat bahasa aslinya. Dikatakan Yosua 5 ayat 1, ketika semua raja orang Amori di sebelah barat Sungai Yordan, ini pada waktu itu Yosua sedang membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Dikatakan semua raja orang Amori, penduduk di sana, di sebelah barat Sungai Yordan, dan semua raja orang Kanaan di tepi laut, jadi bahkan di orang-orang Filistin itu saudara, di daerahnya tepi laut itu daerahnya orang-orang Filistin, mendengar bahwa Yahweh telah mengeringkan air Sungai Yordan di depan orang Israel, sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel ini. Nah, buka di terjemahan bahasa aslinya. Di interlinearnya Yosua 5 ayat 1 saudara. Dikatakan so it was when all the kings of the Amorite, pada waktu itu raja orang Amori sudah mendengar yang di sebelah barat Sungai Yordan dan semua raja-raja orang Kanaan yang di tepi laut. Nah lihat yang saya tanda panahi saudara. Saya ada kasih 2 tanda panah merah. Tiba-tiba ada satu huruf Alef Taf. Tidak ada terjemahannya, cuman ditulis dalam bahasa seperti seakan-akan tidak ada artinya. Alef Taf, lalu that Yahweh dried up, bahwa Yahweh sudah mengeringkan, Alef Taf lagi. Sungai Yordan di belakang mereka bla 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 dan tawarlah hati mereka, dikatakan hatinya mereka itu leleh, semangatnya hilang karena mendengar Tuhan sudah mengeringkan Sungai Yordan. Tapi poin saya di sini saudara, Alef Tafnya ada di mana?
Alef tafnya ini ada di kata-kata Yahweh mengeringkan. Lalu dikatakan di sini yang terakhir bahkan digabung Yahweh Alef Taf. Seakan-akan berbicara kepada kita Elohim anak, Tuhan anak. Yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi yang mengeringkan sungai Yordan siapa saudara? Yesus. Dikatakan Alef Taf yang mengeringkan Yahweh Alef Taf. Jadi seakan-akan Tuhan membuat kita fokus pada kata-kata mengeringkan ini. Ini yang mengeringkan ini adalah Yesus Kristus sendiri. Amin saudara. Nah dari sini kita bisa lihat semakin hari semakin indah. Yosua 6 ayat 20. Yosua 6 ayat 20 boleh dibuka. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Ini pada waktu tembok Yeriko runtuh saudara. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Boleh dibukain terjemahan bahasa aslinya? Kita lihat penempatan kata Alef Taf, kata-kata misterius ini di mana? Saudara ya. Jadi pada saat imam-imam meniup trompet dan pada saat orang-orang mendengar suara trompet, Alef Taf. Jadi Alef Tafnya ada di suara trompet yang didengar. Suara trompet yang didengar. Kenapa? Gak mungkin dalam Alkitab ini ada sesuatu yang kebetulan. Tuhan pasti punya message untuk disampaikan saudara. Kalau saudara amati kata-kata trompet itu kan hasofar. Sofar artinya tanduk domba. Boleh dibuka yang terjemahannya itu apa? Sofar 7782 ada nggak? Kalau ada, ram's horn itu adalah tanduk domba. Kapan pertama kali saudara ingat ada tanduk domba di Alkitab? Pada saat peristiwa Ishak dikorbankan. Saudara ingat ini kan sofar, horn, tanduk domba, ram's horn di bawahnya. Jadi kapan pertama kali kita ingat ada tanduk domba disebut? Pada saat Abraham mau mengorbankan Ishak. Pada waktu itu Tuhan suruh Abraham naik ke Bukit Moria, Gunung Moria untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Pada saat Abraham mau korbankan anaknya, Tuhan tahan dia. Lalu Tuhan tunjukkan ada domba yang tersangkut. Apanya saudara? Tanduknya. Di mana? Di belukar. Tanduknya tersangkut. Mengingatkan kita akan apa saudara? Mengingatkan kita bahwa Kristus ini adalah korban pengganti. Saudara-saudara tahu kalau domba ini tanduknya untuk bisa diambil, dombanya harus mati saudara. Bukan berarti orang Yahudi bunuhin domba cuman untuk ngambil tanduknya, tidak saudara. Domba itu dibunuh untuk makanannya, tanduknya dibuat untuk trompet. Tetapi poinnya adalah ada kematian di situ. Jadi artinya apa saudara? Kalau tanduk domba ini ditiup, itu mengingatkan bahwa ada yang sudah mati. Bahwa ada korban yang sudah disembelih. Bahwa ada domba yang sudah mati, ada korban pengganti. Yaitu siapa saudara korban pengganti kita? Yesus Kristus. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa. Supaya kita ini loh yang berdosa menjadi kebenaran Tuhan. Dialah korban pengganti, the perfect substitute untuk saudara dan saya. Jadi saudara bisa bayangkan apa yang terjadi di tembok Yeriko saudara. Pada saat trompet itu ditiup saudara, itu mengingatkan Tuhan akan anaknya. Sebelum adanya kemenangan harus ada korban. Trompet ditiup, tembok runtuh, terjadi apa saudara? Kemenangan. Betul saudara. Tapi sebelum ada kemenangan itu ada suara trompet yang mengingatkan akan adanya sacrifice, korban. Saudara dari sini aja saudara bisa lihat Kristus itu begitu nyata dalam cerita tembok Yeriko. Bahkan dari simple kata-kata Alef Taf ditaruh di pinggirnya trompet, saudara bisa tahu bahwa ini adalah tentang Kristus.
Kan niup trompet itu sound of victory, kemenangan. Tapi kita teringat juga akan korbannya di atas kayu salib. Makanya saudara kita hari ini, saudara dan saya sebagai umat perjanjian baru, kita berdiri di kemenangan Kristus ini karena dia sudah korban untuk kita. Karena sudah ada korban di kayu salib, korbannya yang mulia untuk saudara dan saya. Kita hari ini bisa hidup berkemenangan karena Kristus sudah mati untuk kita. Amin saudara. Ini message yang kita sebagai umat perjanjian baru mesti strong, mesti kuat. Kita tahu bahwa semuanya karena dia. Amin saudara. Lalu saya ingin ajak saudara untuk lihat yang terakhir Yosua 6 ayat 27. Yosua 6 ayat 27. Ini saudara. Ya mungkin banyak orang yang senang ayat ini saudara ya. Dan Tuhan menyertai Yosua. Dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Jadi karena Tuhan beserta dengan Yosua. Kalau kabar ini dalam bahasa Inggrisnya lebih tepat yaitu fame. Jadi Yosua itu jadi sangat terkenal di negeri itu. Orang bisa tahu bahwa Tuhan menyertai Yosua. Boleh dibuka dalam bahasa aslinya. So was, jadi dia bilang gini, Yahweh Aleftaf bersama-sama dengan Yosua. Ini ada kata-kata Aleftaf di sini saudara. Jadi Yahweh Aleftaf bersama-sama dengan Yosua. Dan fame saudara ya dikatakan, dia semakin terkenal di negeri itu. Lucu saudara. Saudara semakin hari semakin berpikir, Yahweh Aleftaf. Ini Tuhan Yesus. Yahweh anak. Tuhan anak. Mungkin Yesus Kristus yang bersama-sama dengan dia. Kalau dengan di teksnya seperti itu saudara. Jadi Tuhan benar-benar menyertai Yosua. Kristus itu sendiri yang menyertai Yosua. Sehingga dia jadi sangat terkenal di situ. Amin saudara. Nah, apa yang dicatat Alkitab saudara, ini sangat nyata dan sangat real dan bisa dibuktikan. Jadi kalau saudara datang ke fellowship 2 minggu yang lalu ya, bukan minggu kemarin, minggu sebelumnya lagi. Saya ada sebut suatu penemuan arkeolog yang disebut Amarna Letter. Ini adalah surat-surat Amarna. Kenapa kok disebut, boleh dibukain tablet-tabletnya. Jadi Amarna Letter ini ditemukan di Mesir. Di kota yang disebut Tel Amarna. Nah Tel Amarna ini dulu adalah ibu kota dari Firaun Akhenaten. Kenapa kok signifikan tentang surat-surat ini? Ini ada banyak saudara ya. Jadi surat-surat Amarna ini dalam bentuk tablet ini banyak sekali. Ditemukan di tempatnya Firaun. Di ibu kotanya dia pada waktu itu. Firaun Akhenaten. Jadi ini terjadi kurang lebih dari Firaunnya Musa, mungkin cucunya. Jadi ini cucunya, habis itu cicitnya yang terima surat-surat ini. Surat-surat ini isinya apa saudara? Macam-macam tentang pemerintahan dan segala macam. Tapi dari siapa saudara? Surat-surat ini adalah dari raja-raja kota-kota di Kanaan. Raja-raja kota-kota di Kanaan yang mereka ini minta bantuan kepada Firaun untuk kirim pasukan karena ada orang-orang misterius yang disebut orang-orang Habiru sedang menyerbu kota-kota mereka. Kalau di tanggal ketemu sama dengan tanggalnya Yosua, saudara. Jadi benar-benar kota-kota di situ itu merasa takut. Karena mereka sampai minta bantuan kepada Firaun. Kenapa kok minta bantuan kepada Firaun? Karena saudara ingat kalau kita sambungkan, ini kan bicara sejarah saudara ya. Alkitab dan sejarah kita hubungkan ternyata connect saudara. Jadi pada waktu itu ada Firaun yang sangat kejam dan Firaun yang sangat sukses dalam pemerintahannya di Mesir. Namanya Tutmose ketiga. Ini Firaun yang mana dalam cerita di Keluaran? Firaun yang mau membunuh Musa. Karena Musa ketahuan membunuh orang Mesir demi membela orang Yahudi. Saudara ingat akhirnya Musa lari ke Midian. Nah Firaun yang berkuasa pada waktu itu adalah Firaun yang berkuasa paling lama
50 tahun lebih dia berkuasa. Makanya Musa di Midian tuh sampai 40 tahun lebih. Nah, Firaun Tutmose ketiga ini adalah Napoleonnya Mesir. Kenapa disebut begitu? Karena pada waktu pemerintahannya dia pergi terus. Dia menguasai banyak daerah, dia melakukan ekspedisi-ekspedisi. Dia mengalahkan kota-kota, tapi dia baik saudara. Ke kota-kota itu dia punya sistem. Kalian boleh tetap dengan rajamu. Dia datang ke satu kota, dia menaklukkan kota, rajamu boleh tetap berkuasa, kalian silahkan beribadah kepada dewa-dewamu, tapi bayar upeti. Setiap tahun bayar upeti ke Mesir. Sebagai tanda mereka takluk kepada Mesir. Cuman itu aja saudara. Jadi yang lainnya mereka boleh atur sendiri. Ini yang dilakukan oleh Firaun Tutmose ketiga. Nah, setelah dia mati, terus habis itu kejadian orang Israel keluar dari tanah Mesir, kejadian orang Israel di padang gurun, sampai akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian, cucunya dia dikirimin surat-surat dimintain tolong oleh raja-raja Kanaan. Boleh ditunjukin listnya? Ada banyak saudara, surat-suratnya banyak banget. Nah, Abimelek dari Tirus, lanjut, boleh? Nah, nomor berapa? Nomor 161 dari Asiru, dari orang Amori, saudara ya. Yang akan kita baca nanti di kitab Yosua. Nah, saya ingin tunjukkan kepada saudara terjemahan suratnya supaya saudara tahu apa yang Alkitab katakan itu benar. Dia bilang gini saudara, ini Yafahu, pemerintah dari kota namanya Geser. Geser ini adalah kota juga di Kanaan, di sebelah barat Yerusalem. Dia bilang apa? To the king my lord, kepada rajaku, tuanku. Karena Habiru, orang-orang Habiru ini lebih kuat daripada kita. Orang Habiru ini siapa sih saudara? Orang Israel. Habiru itu dari kata Hebrew. Orang Ibrani saudara ya. Karena orang Ibrani ini lebih kuat daripada kita. Kita ini tolong. Rajaku bantu yaku. Dan tolong kita lepaskan kita dari orang-orang Ibrani, orang-orang Habiru. Jangan sampai orang Habiru ini menghancurkan kita. Ini saudara, satu. Lanjut, next, ada lagi. Ini dari penguasa kota Yerusalem. Nah dia bilang, oh biarlah rajaku Firaun memikirkan tanahnya. Tanah raja ini sudah hilang. Dia bilang, lost. Semua menyerang aku. Aku seperti sebuah kapal di tengah laut, dia bilang gitu. Now, sekarang orang Habiru, orang Hibrani, Yosua dan orang Israel sudah mengambil setiap kota. Tidak ada yang tersisa untuk rajaku. Semua lost, hilang. Saudara bisa lihat, tadi Alkitab bilang tawarlah hati mereka. Ya, saudara ya, Alkitab bilang tawarlah hati mereka. Mereka sampai putus asa. Jelas, bukti-buktinya ada saudara. Next, boleh dilanjutin? Nah, ini sudahlah, kurang lebih sama. Next, boleh dilanjutin listnya. Yang ada Amarna letter list. Masih banyak saudara, surat-suratnya masih banyak. Ini sudah saya tunjukkan di fellowship hari Sabtu. Ini ada kata-katanya dari Amarna, rangkumannya apa, dari setiap surat-suratnya, dari kota mana. Lalu dicocokkan dengan Alkitab saudara. Dicocokkan dengan Alkitab, apakah benar, apakah betul. Semuanya sudah dicocokkan dan benar. Jadi Alkitab yang saudara dan saya baca, ini bukan isapan jempol. Ini adalah real story, sudah dibuktikan. Bahkan ada kolom, jadi kayak sebuah prasasti di Mesir, itu yang nulis, kami adalah orang-orang yang terusir karena Yosua bin Nun sang perampok katanya. Karena mereka tergeser, karena Yosua datang ke sana, mereka tergeser sampai ke Mesir. Ada bukti-buktinya, bahkan di Alexander Agung pun ada orang-orang yang minta tolong orang-orang Afrika saudara. Orang-orang Afrika yang minta tolong kembalikan itu tanah Kanaan karena itu harusnya punya kita. Orang-orang Afrika saudara ya. Yang tergeser karena ekspedisi Yosua. Nah, kalau saudara belajarin sejarah, saudara akan lihat semakin real, semakin nyata, dan apa yang saudara baca ini ada konteksnya saudara. Nah, saya ingin ajak saudara move
maju ke satu cerita di Yosua pasal 10. Kita akan lihat cerita yang banyak dibahas. Yosua pasal 10. Kita akan baca bersama. Kita pelajari dari sini saudara, bahwa kita akan lihat bahwa Tuhan itu begitu luar biasa. Setelah terdengar oleh Adoni-Sedek Raja Yerusalem bahwa Yosua telah merebut Ai. Jadi setelah merebut Yeriko, dia merebut Ai, lalu dia dia bikin altar. Yosua bikin altar di Gunung Ebal, boleh ditunjukin? Jadi Alkitab itu sangat detail saudara. Yosua altar bisa ditunjukin. Nah ini ditemukan di Gunung Ebal. Ini mesbahnya Yosua. Ada yang lebih dekat mungkin? Enggak ada ya. Jadi Alkitab tulis jelas. Kan saudara bisa baca nanti, saya enggak tunjukkan di sini bahwa mesbah ini terbuat dari batu yang tidak dipahat. Jelas sekali Alkitab. Jadi enggak rapi. Batunya itu enggak rapi. Saudara bisa lihat sendiri. Kalau saudara zoom akan makin terlihat bahwa ini memang bukan batu yang dipahat. Ini ditemukan di Gunung Ebal. Jadi semuanya ada saudara. Sejarahnya, trace-nya ada. Dan yang dilakukan di situ dituliskan di Alkitab itu benar. Nah kita kembali ke Yosua 10 ayat 1. Yosua 10 ayat 1. Setelah terdengar oleh Adoni-Sedek Raja Yerusalem bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukan terhadap Yeriko dan terhadap rajanya. Demikian juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dibakar saudara. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Jadi ada satu kota di sana namanya Gibeon. Dia menipu Yosua dan orang Israel, menjebak mereka supaya mengadakan perjanjian damai. Kota Gibeon itu saudara. Akhirnya mereka terjebak dan tidak boleh ditumpas karena mereka sudah bersumpah. Lalu di ayat 2, maka sangat takutlah orang sebab Gibeon itu kota yang besar. Jadi saudara harus bayangin Kanaan dulu bukan satu negara. Tapi mereka kota-kota kecil-kecil. Dan setiap kota ada rajanya. Dikatakan kota Gibeon itu kota yang besar. Seperti salah satu kota kerajaan. Bahkan lebih besar dari Ai. Dan semua orangnya adalah pahlawan. Ini mereka udah aliansi dengan Yosua. Ayat 3. Sebab itu Adoni-Sedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, Piream, Raja Yarmut, Yafia, Raja Lakis, Debir, Raja Eglon. Itu semua nama-nama raja dan kotanya masing-masing. Total 5 raja. Ayat 4. Dan mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon. Jadi kota yang tadi bekerja sama dengan Yosua mau dihancurkan. Karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. 5. Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Ayat 6. Lalu orang-orang Gibeon menyuruh orang kepada Yosua. Minta tolong. Orang Gibeon akhirnya minta tolong saudara ke tempat perkemahan di Gilgal. Mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Lepaskan kami dan bantulah kami sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. 7. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, jangan takut kepada mereka. Sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Luar biasa penyertaan Tuhan saudara ya. Ayat 9. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba. Setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. 10. Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Saudara lihat ayat 10 ini. Yang mengacaukan siapa? Tuhan. Tuhan yang mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Nah, saudara perhatikan. Dikatakan apa? Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon.
dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. 11. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan, ngapain saudara? Melempari, saudara. Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari mana, saudara? Dari langit sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu, Alkitab sangat jelas. Hanya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang mati karena hujan batu lebih banyak daripada yang dibunuh orang Israel dengan pedang. Jadi sebenarnya yang perang siapa? Tuhan. Oke, kembali ke ayat 10. Saudara lihat tadi pendakian ke Bet Horon. Ya saudara ya, dikejar, jadi sudah kalah, dikejar ke arah pendakian Bet Horon. Berarti Bet Horon tinggi dong. Betul saudara ya. Boleh dibuka petanya. Jadi ada peta, ada map dari conquest Joshua. Nah, mungkin yang satunya. Ada yang satu, nah ini. Jadi Gilgal, saudara ya, Gilgal itu di bawah. Kalau saudara bahasa Inggris, baca dalam bahasa Inggris lebih jelas. Mereka harus naik gunung untuk sampai ke Gibeon. Karena Gibeon itu di dataran tinggi. Jadi ascend, bahasa Inggrisnya ascend. Mereka harus naik mendaki gunung ke Gibeon. Terjadilah perang di Gibeon di tengah. Lalu dikejar sampai Bet Horon. Ada upper Bet Horon yang di atas. Ada Bet Horon yang di bawah. Nah, Alkitab sangat jelas. Lalu akhirnya turun sampai ke Aseka, saudara. Tadi kan dikejar sampai ke Aseka dan Makeda, saudara ya. Dikejar sampai ke bawah. Jadi dari atas ke bawah, yang merah itu, saudara. Nah, Alkitab sangat jelas. Pada saat di lereng, tadi boleh dibuka ayat 11. Pada saat di lereng, kan ini di atas, saudara, di gunung. Pada saat mereka sampai lereng, tiba-tiba Tuhan itu melempari mereka dengan batu, saudara. Kenapa kok Tuhan melempari mereka dengan batu pada saat di lereng Bet Horon? Saudara tahu nggak, Bet Horon itu sebenarnya adalah tempat penyembahan berhala. Makanya namanya Bet Horon. Bet itu artinya apa, saudara? Rumah. Horon itu siapa, saudara? Horon itu adalah dewa orang Kanaan. Boleh dibukain Horon, biar tahu. Horon ini bentuknya adalah falcon. Falcon itu apa ya? Elang. Nah, burung elang. Nah, falcon ini, yang di atas ini, Horon itu saudara. Lalu nanti dia akan sampai ke Mesir, lalu punya nama baru yaitu Horus. Dewa Horus di Mesir. Boleh, Horus ini manusia, tapi kepalanya elang. Jadi Horon ini adalah dewa apa, saudara? Horon ini adalah dewa langit. Dia adalah dewa keajaiban, magic keajaiban dan langit karena dia elang. Jadi dia dewa langit, saudara. Kenapa kok ada nama kota namanya Bet Horon? Berarti kota itu didedikasikan untuk penyembahan dewa Horon. Itu banyak, saudara. Di Kanaan tuh banyak. Contoh, Yeriko. Itu dari kata Yarik. Yarik itu adalah dewa bulan. Jadi Yarik itu adalah dewa bulan. Nah, Bet Horon ini didedikasikan untuk penyembahan dewa ini. Makanya rumahnya Horon. Bet Horon itu rumah Horon. Dewa ini, saudara. Apa yang saudara bayangin, saudara? Tuhan ini melakukan sesuatu tidak random dan tidak ngawur, saudara. Kenapa kok tidak gempa bumi, Tuhan? Kenapa kok gak dikasih air bah, Tuhan? Kenapa gak dibanjiri, Tuhan? Kenapa gak dikasih yang lain-lain? Kenapa kok dilempari batu dari langit, saudara? Itu kan hailstone. Jadi dalam bahasa Inggris disebut hailstone. Jadi hailstone itu adalah batu es. Batu es yang dari langit. Dan sampai membunuh lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel. Berarti batunya kan besar-besar. Kan tadi disebutkan batu-batu besar dari langit. Kenapa kok Tuhan lakukan itu? Ini yang Tuhan menghina ini. Tuhan sedang menunjukkan kepada orang Kanaan dan orang Israel bahwa dia lebih besar daripada ini. Karena dia di Bet Horon itu sengaja, saudara. Dia menunjukkan bahwa aku lebih besar daripada dewa Horon.
bahwa dia adalah Tuhan yang sejati. Di langit ini penguasanya adalah dia. Makanya dikatakan dari langit. Saudara bayangin jadi orang yang menyembah dewa ini, terus mereka lari ke arah sono. Wah ini kan tempatnya dewa, harusnya kita ditolong ya. Ternyata malah dihujani batu dari langit. Ironis saudara. Orang-orang yang mengharapkan pertolongan dari dia justru malah mati. Tuhan kita selalu punya maksud dalam melakukan sesuatu. Amin. Jadi dia nggak random, dia nggak ngawur dalam melakukan sesuatu. Karena dia mau preach a message, dia mau kasih sebuah pesan. Percayalah kepadaku. Sama seperti dewa-dewa Mesir, saudara. Saya sempat terangkan kan di sini bahwa semua 10 tulah di Mesir itu adalah menyerang semua dewa-dewa mereka. Karena Tuhan tulis kok di kitab Keluaran. Supaya orang Mesir tahu bahwa akulah Yahweh. Karena dia juga, orang Mesir pun ada dalam pikirannya dia. Tuhan juga peduli kepada orang Mesir. Supaya orang Mesir berbalik dari jalannya dan kenal Yahweh yang sejati. Tuhan yang sejati. Amin saudara. Nah lalu kita lanjut. Setelah dia dari Upper Bet Horon, setelah dia dari Bet Horon saudara ya. Di ayat 12 boleh dibuka. Yosua 10 ayat 12. Jadi dari peta ini saudara akan tahu, saudara akan mengerti. Apa sih maksudnya? Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel. Jadi dia berkata bukan bisik-bisik saudara ya. Dia ngomong di depan orang Israel. Matahari berhentilah di mana? Gibeon. Dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Jadi diperintah matahari stop, bulan stop gitu saudara ya. Ayat 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. 14. Belum pernah ada hari seperti itu. Baik dahulu maupun kemudian. Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Amin saudara. Ayat 15. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Saya ingin ajak saudara lihat peta lagi saudara. Jadi setelah dari Horon, lihat peta yang pertama tadi, bisa di zoom ya. Soalnya tulisannya kecil banget. Nah, saya ingin tunjukkan kepada saudara, apa yang terjadi di sini dari Gilgal, dia ke Gibeon. Nah ya, ada Gibeon di situ, lalu ada Ayalon. Saudara tahu tadi mataharinya berhenti di mana? Di Gibeon ya. Saudara lihat di sini, Ayalonnya di mana? Bulan di situ kan, di sebelah kirinya, di sebelah baratnya. Bulan berhenti di Ayalon, matahari di Gibeon. Terus habis itu, saudara ingat Yosua ngejar kemana tadi? Aseka, ke bawah. Nih di bawah, kota Aseka, mereka ngejar Makedah dan Aseka. Mereka on the way dari sana itu ngelewatin satu kota. Namanya apa saudara? Bet Shemesh. Nah, apakah kebetulan, memang Alkitab gak nulis, tapi dari lihat peta saudara akan tahu. Apakah kebetulan Tuhan urusan dengan matahari? Enggak saudara. Bet Shemesh ini adalah kota yang didedikasikan untuk penyembahan Shemesh. Shemesh ini apa? Dewa matahari. Boleh dibukain? Ini Shemesh saudara. Ini dewa dari Babel. Dari zaman dulu. Jadi salah satu dewa yang terkuat di Babilonia namanya Shemesh. Kalau saudara lihat dalam terjemahan bahasa aslinya pun, sun itu Shemesh, matahari. Jadi ini penyembahan dewa matahari. Nah seringkali, jadi pada waktu itu saudara bayangin jadi orang Israel, orang Kanaan ya, dia lewat Bet Shemesh, kota yang untuk penyembahan dewa ini. Terus tiba-tiba Yosua ngomong, matahari berhenti, bulan berhenti. Nah saudara, kalau saudara lihat ini biasanya kan kita mengertinya bahwa oh ya cuma berhenti jadi siangnya jadi panjang. Terus habis itu mereka bisa mengejar mereka. Betul saudara ya. Mungkin saudara semua mengerti seperti itu.
Tapi saya ingin kasih teori yang baru hari ini. Saya ingin mungkin coba dilihat konteksnya dari sisi yang berbeda. Mungkin bukan matahari cuma berhenti. Tetapi pada waktu itu ada gerhana matahari. Kenapa? Kalau buka petanya, itu sejajar saudara. Kota dua tadi, Gibeon dan Ayalon. Gibeon dan Ayalon ini, lembah Ayalon sama kota Gibeon itu sejajar. Matahari di timur, bulan di barat. Sejajar. Jadi apa saudara? Gerhana. Mungkin enggak? Sangat mungkin saudara. Nanti kita akan lihat konteks-konteksnya. Kok bisa begitu ya? Karena satu, ada Bet Shemesh, terus lihat lokasinya Ayalon sama Gibeon. Nah, terus lihat bahwa Tuhan ini sebenarnya sedang menyerang dewa-dewa Kanaan. Dia bilang kalau sampai dewa matahari terus kena gerhana, gelap, berarti kan dewanya mati, kalah. Kita lihat dalam bahasa aslinya boleh. Tadi Yosua 10 ayat 13 ada ya. Yosua 10 ayat 13 interlinearnya. Jadi kata-kata damam, jadi kata-kata berhenti, jadi matahari berhenti itu dalam bahasa Ibrani disebut damam. Artinya apa? Sis. Nah, dalam bahasa Inggris itu sis. Sis itu artinya apa? Stop berfungsi. Jadi bukan matahari itu diam terus habis itu tetap bersinar. Enggak, dia stop berfungsi. Sis. Stand still. Dia diam di situ. Lalu dia stop berfungsi. Karena apa? Karena ditutup nih saudara sama bulannya. Akhirnya jadi gelap. Karena Tuhan mau menunjukkan kepada mereka bahwa dia lebih besar daripada dewa ini. Dewa Shemesh. Ini kata damam artinya sis saudara. Ini dipakai di Yosua 10 ayat 12 ya. Saudara membawa teori ini lebih lanjut saudara ya. Bagaimana Tuhan itu dia menunjukkan kepada orang-orang Israel bahwa dia ini all powerful. Dia maha kuasa. Bahkan benda-benda di langit pun tunduk kepada dia. Jadi sampai dibuat gelap. Terus habis itu ngalahkan dewa Shemesh itu, ngalahkan dewa Horon. Itu semua kan Tuhan-Tuhan kecil. Jadi mungkin mereka punya kuasa. Tapi Tuhan kita jauh lebih berkuasa dari mereka. Tuhan buktikan di situ. Bahwa dia lebih berkuasa bahkan dari Shemesh maupun Horon. Nah, saudara ada, kalau kita lihat lebih lanjut ya, tentang teori ini. Sebenarnya bisa dibuktikan saudara. Tetapi tetap, maksudnya kita nggak tahu secara pasti, tapi kita cari bukti yang paling dekat. Dilihat dari tahunnya saudara. Tahun berapa Yosua masuk ke tanah Kanaan? Nah, 1 Raja-Raja 6 ayat 1. 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Terjadilah pada waktu Salomo. Kita tarik mundur dari Salomo. Tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. 480 tahun sesudah orang Israel keluar dari Mesir. Dimulailah pembangunan bait suci. Kapan Salomo menjadi raja? Tahun 970 sebelum Masehi. Ini matematika sedikit saudara supaya nggak ngantuk ya. 970 tahun sebelum Masehi itu Raja Salomo pertama kali memerintah. Lalu kapan bait suci dibangun? 4 tahun setelah itu. Berarti tahun berapa saudara? 966. Ditambah 4 karena tahunnya kan kalau maju kan dia berkurang. Karena sebelum Masehi. Lalu saudara dikatakan 480 tahun sebelum sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. 966 saudara tarik mundur 480. Ketemunya berapa? 1466 saudara. Benar ya? 1466. Itu tahun sebelum Masehi, tahun di mana orang Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu berapa tahun mereka ada di padang gurun? Saudara pasti udah tahu lah. 40 tahun. Berarti tahun berapa mereka masuk dalam tanah perjanjian? 1406. Jadi 1446 dikurangi 40 jadi 1406. Karena tahunnya kan maju saudara, ini tahun sebelum Masehi. Nah, tahun 1406 orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Kalau saudara ingat khotbah saya bulan lalu,
pada musim apa mereka masuk ke tanah perjanjian? Pada musim panen. Betul Pak Dedi. Pada musim panen mereka masuk karena pada waktu itu Yeriko masih penuh gentong-gentongnya. Dan sungai Yordan meluap pada waktu musim panen. Buktinya apa lagi saudara? Setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka merayakan Paskah. Paskah bulan apa? April atau Maret kurang lebih. Bulan Nisan, bulan April lah kurang lebih. Jadi mereka masuk itu tahun 1406 kurang lebih pada waktu musim semi. Antara bulan Maret, April, Mei. Oke saudara ya. Lalu kalau ada gerhana, ini kira-kira bisa di-track nggak? NASA bisa saudara. Jadi di websitenya NASA kalau saudara nge-track eclipse itu solar eclipse, saudara bisa kelihatan listnya ya, ada panjang tuh listnya. Saudara bisa lihat itu eclipse apa gerhana itu ada listnya. Nih panjang saudara. Tahun berapa saudara cari? 14 berapa? Tahun minus saudara. Ini bukan tahun plus ya, tahun minus. Jadi sebelum Masehi. Tahun minus 14 berapa? Nah, 1406 ada di bawah saudara. Boleh dibuka hasilnya yang 1406. Kalau saudara klik yang 1406, saudara akan temukan bahwa ada satu gerhana yang aneh. Tapi tulisannya bukan 1406, 1405. Kenapa? Karena NASA nggak ngitung tahun 0. NASA tidak hitung tahun 0. Sedangkan kita hitung. Berarti 1406 harusnya. Bulan apa saudara? Bulan Juli. Dekat nggak dengan masa panen, masa masuk sungai Yordan? Cukup dekat. Ini teori yang cukup masuk akal saudara. Lalu saudara, yang lebih aneh lagi jalurnya. Kok bisa lurus? Dan melewati tanah Kanaan. Ini ada tanah Kanaan di sini saudara. Yang biru sebelah kiri kanan ini. Gerhananya melewati tanah Kanaan. Kok bisa? Kok kebetulan? Kok pas tahunnya saudara? Kok pas bulannya kurang lebih? Ya kan saudara? Lalu Juli 14 tahun 1406. Ada gerhana yang lurus sejajar. Saudara ingat gak Gibeon sama Ayalon jadi lokasinya gimana? Lurus sejajar. Gibeon dan Ayalon. Sebenarnya ini kayak gini-gini ini nggak lazim saudara. Sangat tidak lazim. Boleh dibukain yang apa? Ada list, ada gerhana, gambar-gambar, contoh-contoh gerhana. Saudara lihat. Ini yang tadi kita ya saudara ya. Yang tadi yang kita lihat 1405. Saudara lihat yang 1401, mencong-mencong saudara. Nih, 41414, 1402. Saudara lihat jalannya, treknya. Gak ada yang lurus. Tidak mudah saudara untuk bikin lurus gini, ini gak sering terjadi. Kok bisa pas pada waktu tahun di mana orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Apakah ini betul? Tidak tahu 100%. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi mendekati sepertinya iya, saudara. Saudara bisa lihat kebetulan-kebetulan yang gak masuk akal. Kok bisa terjadi, kok bisa terjadi, kok bisa pas, kok bisa pas. Kenapa saudara? Sains selalu bisa jawab, oh iya karena ini, karena ini. Tetapi dia gak akan pernah bisa membuktikan mengapa. Karena Tuhan ingin berkarya dengan umatnya. Karena Tuhan mengasihi umatnya saudara. Dari sharing hari ini saya ingin saudara semakin tahu bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah ini Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang benar-benar sovereign. Tuhan benar-benar berkuasa atas segala sesuatu. Jangan saudara ragu. Dia bisa kontrol nih langit semua untuk tujuannya dia. Dia bisa atur semua benda-benda di langit untuk tujuannya dia. Bahkan dia bisa kirim hujan batu, dia bisa lakukan segalanya. Maha kuasanya dia. Jangan pernah saudara ragu. Tapi saudara bisa bayangkan saudara tahu yang begitu luar biasa ini. Terus saudara bayangkan 1400 tahun kemudian Tuhan ini menjelma menjadi manusia. Mengambil rupa seorang hamba. Rela disiksa, rela ditelanjangi, rela dihina, rela dicaci maki, dipukul, dicambuk oleh ciptaannya sendiri. Saudara lihat dari atas banget sampai ke paling bawah.
bahkan lebih rendah daripada kita. Saudara bisa menikmati, dengan tahu ini saudara bisa menikmati betapa rendah hatinya Tuhan kita. Dia punya kuasa yang begitu besar, tapi dia masih rela mati mati dengan cara yang paling mengenaskan dan cara yang paling hina demi menebus dosa kita semua. Amin saudara. Itulah Tuhan yang saudara dan saya sembah. Mungkin saudara bisa jawab sekarang. Oh iya, karena Tuhan itu God is love, karena Tuhan itu kasih. Makanya dia mau melakukan ini. Dia penuh kuasa, tapi dia juga kasih. Makanya dia rela lakukan ini buat kita. Sebenarnya bagi dia lebih mudah untuk menciptakan ulang semuanya. Daripada lakukan ini, saudara. Daripada mati buat kita. Tapi dia ingin saudara dan saya tahu bahwa kita semua dicintai. Lebih daripada kita semua tahu. Makanya dia lakukan itu. Hari ini saya bisa jawab saudara, ya Tuhan lakukan itu karena Tuhan adalah kasih. God is love. Betul saudara? Kita tahu Rasul Yohanes sudah tulis, for God is love. Tapi saudara bisa bayangkan gak, gimana Rasul Yohanes bisa tahu kalau God is love? Bagaimana Rasul Yohanes bisa ngerti, bisa sampai kepada pengertian bahwa God is love. Itu pengertian yang sangat dalam loh saudara. Kalau saudara renungkan, saudara pikirkan, saudara pahami. Gimana ya Yohanes bisa ngerti bahwa God is love? Bukankah dia baca kitab Taurat? Tuhan ini begitu maha kuasa. Dia bisa habisi itu semua musuh-musuh Israel dalam sekejap. Kenapa kok dia bisa sampai ke pemahaman bahwa God is love? How? Bagaimana? Pasti karena dia sudah ketemu dengan Yesus Kristus. Karena dia sudah ketemu dengan pribadi Kristus itu loh. Makanya dia bisa simpulkan God is love. Karena dia sudah ketemu sang kasih yang sempurna. The perfect love. Dia sudah berjalan bersama the perfect love. Dia sudah mengalami Yesus. Makanya dia bisa simpulkan bahwa Tuhan itu adalah kasih. Esensinya dia adalah kasih. Semua yang dia lakukan ini semua hanyalah demi cintanya dia buat kita semua. Gak masuk akal apa yang Tuhan lakukan di sini, sangat tidak masuk akal. Dia begitu besar. Dia paling tinggi di alam semesta, saudara. Bahkan dia menunjukkan dia lebih kuat daripada malaikat-malaikat jatuh, dewa-dewa itu, saudara. Shemes, Horon, di Mesir ada Ra. Pada saat gelap gulita dia itu sebenarnya sedang menyerang dewa Ra. Pada saat dia membelah Laut Merah, itu sebenarnya ada tipologinya saudara. Itu kalau paham sejarah dan mitologi, ngerti bahwa agama Kanaan dan agama Babilonia musuhnya itu adalah naga laut. Yom dan Tiamat. Makanya kata-kata Yam itu, laut itu Yam. Karena itu Yam itu dalam bahasa Ibrani itu artinya laut, tapi sebenarnya diambil dari bahasa Kanaan, itu artinya naga laut. Dewanya Yom itu, dewa laut itu. Makanya pada saat dia belah Laut Merah menjadi dua, dia itu sedang sebenarnya menunjukkan kepada mereka, dia itu ini loh, dewa lautnya itu lagi dikalahkan oleh Tuhan. Jadi semakin mengerti tentang Alkitab, semakin paham, semakin kita tahu Tuhan ini begitu maha kuasa loh. Bahkan dewa Mesir semuanya dihabisi sama Tuhan. Bahkan Ra pun dihabisi sama dia. Firaun pun dihabisi sama dia. Begitu maha kuasanya Tuhan saudara. Tapi dia rela mati untuk kita. Tergantung sebagai penjahat. Seakan-akan seperti orang yang terkutuk di kayu salib. Menanggung dosa kita semua. Saudara lihat betapa rendah hatinya dia. Dan betapa besar kasihnya. Hanya kasih yang bisa buat Tuhan itu naik ke kayu salib. Only by His grace. Oleh karena itu saudara, makanya saya selalu kita katakan di awal bahwa kita di sini selalu berbicara tentang Kristus. Selalu berbicara tentang grace, tentang kasih karunia-Nya. Karena itulah Tuhan sendiri. Bukan dengan usaha manusia. Kalau kita kembali ke usaha manusia, itu kita kembali ke agamanya orang Mesir zaman dulu saudara.
Semuanya oleh usaha, harus baik, harus mempersembahkan ini, itu ke Tuhannya. Harus gak boleh ini, harus cuci rambut, harus apa. Itu semua agama orang Mesir zaman dulu. Agama pagan. Itu yang sedang dilakukan iblis hari-hari ini. Dia menggunakan trik yang lama di tempat yang baru. Paham saudara? Itu trik lama, dari zaman Mesir sudah digituin saudara. Berapa ribu tahun. Kalau saudara hari ini iblis berusaha mengembalikan saudara pada usaha manusia, pada usaha sendiri, semuanya tergantung Anda, semuanya terserah Anda. Dan semakin Anda merasa, oh ini tergantung saya, berarti Anda akan semakin terpisah dari Tuhan. Nggak perlu Tuhan, ini semua tergantung aku. Itu Anda sedang dibohongi oleh iblis. Dia menggunakan trik yang lama di tempat yang baru, pada orang yang baru. Karena saudara ingat dia umurnya berapa lama? Iblis itu saudara. Ribuan tahun. Dia pakai trik yang sama terus. Didaur ulang aja dengan dibungkus dengan versi yang berbeda. Mungkin sekarang di zaman hari ini dibungkus dalam versi kekristenan. Bisa. Dengan mix, campur antara hukum Taurat dan kasih karunia. Itu trik lama saudara. Tapi kita bersyukur sebagai umat perjanjian baru di NCC, kita sudah dibukakan. Kita sudah gak jatuh lagi ke dalam perangkap itu saudara. Semua hanya bagi dia. Tempat teraman dalam dunia ini adalah kita bergantung pada dia. Kalau kita merasa gak bisa apa-apa kok. Justru kita paling aman seperti itu saudara. Saya gak bisa apa-apa. It's the safest place. Itu adalah tempat teraman yang saudara pernah bisa ada. Kalau saudara merasa, aku bisa, pasti bisa. Enggak aman, pasti. Karena bergantung pada diri sendiri, pada kaki kita sendiri nih loh saudara. Bergantung pada usaha kita sendiri. Sedangkan saudara tahu usaha kita artinya apa? Gak ada artinya saudara. Tuhan, semuanya karena dia, untuk dia. Amin saudara. Pada saat saudara bilang, aku gak bisa apa-apa, aku bergantung pada dia. Itu saudara berada di tempat yang paling aman di alam semesta. Karena yang saudara gantungi ini begitu cinta sama saudara. Sampai dia rela mati buat saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih atas firman-Mu. Semakin kami mengerti Tuhan betapa Engkau baik, betapa Engkau mulia. Apa yang sudah Engkau lakukan di kayu salib pada waktu itu Tuhan. Kami semakin mengerti artinya. Kami semakin mengerti, semakin hari semakin paham betapa besarnya pengorbanan-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan, aku berdoa supaya jemaat NCC semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari semakin bergantung kepada Engkau. Semakin hari semakin dekat dengan Engkau, semakin hari semakin mengingini Engkau saja Tuhan. Dan semakin hari semakin mendapatkan pernyataan-pernyataan tentang betapa cintanya Engkau kepada kami. Karena itu yang bisa menjadi kekuatan kami dalam menjalani hidup ini. Kami nol Tuhan, Engkaulah segala-galanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.